Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi hari Minggu tanggal berapa Kak Flo? 26 Juli ya. Nah, sekarang kita akan memulai aktivitas sekolah Minggu hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk hari ini kami sekarang mau sekolah Minggu. Berkati Tuhan supaya sekolah Minggu ini berjalan lancar. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita pujian, kita bentar lagi mau ngapain? Ayo, ada yang tahu? Kita mau dengerin firman. Jangan lupa adik-adik, sekarang dikeluarin Alkitabnya. Kita akan dengerin Kak Prisin yang akan membawakan firman hari ini. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengerikah kamu sebaya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, menurut adik-adik, apa sih hal yang terpenting dalam dunia ini? Apakah itu mainan yang adik-adik punya, atau boneka yang adik-adik biasa bawa untuk tidur, atau guling kesayangan adik-adik yang sudah ada sejak adik-adik masih kecil? Semua itu bukan hal yang terpenting dalam dunia ini, tapi yang terpenting ada dalam bacaan yang tadi dibacakan, yaitu dalam ayat yang 44 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, kemudian ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kerajaan surga itu adalah hal yang paling penting dalam dunia ini. Dan harta yang dimaksudkan pada yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa harta yang ditemukan oleh seseorang itu adalah berupa uang atau emas. Sehingga ketika seseorang itu menemukan Tuhan Yesus, ia rela meninggalkan semua miliknya kemudian untuk mengikuti Yesus. Nah, jadi kerajaan surga itu
adalah hal yang terpenting kan. Dan Tuhan itu juga ingin kita untuk mengikuti Dia sehingga kita bisa mencapai kerajaan surga itu. Nah, ketika kita mau meninggalkan semua milik kita, kita bisa menemukan Tuhan Yesus. Untuk beberapa orang, Tuhan Yesus itu tidak bisa terlihat oleh mereka. Jadi kita ketika mengikuti Yesus, baru kita bisa menemukan Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian pada ayat yang ke-47 dan 48 dikatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Seseorang yang menebarkan pukat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus membawa kita untuk menuju kerajaan surga. Tetapi Yesus akan memisahkan mana orang yang bisa masuk ke kerajaan surga dan mana yang tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Bagaimana sih caranya masuk ke kerajaan surga itu? Caranya adalah dengan kita berbuat baik. Kita harus mau meninggalkan semua milik kita. Kita harus mengubah sikap kita, rajin ke gereja, rajin berdoa, rendah hati, dan membantu semua orang. Dengan begitu kita bisa masuk ke kerajaan surga untuk mengikuti Tuhan Yesus. Untuk mencapai kerajaan surga itu, kita juga harus meninggalkan semua harta kita agar kita bisa masuk ke surga. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik harus rajin ke gereja, rajin berdoa, dan rajin membantu orang tua. Dan adik-adik harus meninggalkan game-game adik-adik, permainan dan barang-barang mainan favorit adik-adik. Seperti itu. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat diamond dari kertas origami. Bahan yang diperlukan adalah kertas origami, mau yang kecil atau yang besar juga boleh, bebas ukurannya. Terus ada pitanya juga bebas ukurannya, terserah adik-adik mau warna apa juga. Terus lem dan pulpen. Oke, kita buat ya. Pertama, kakak mau pakai yang kertas kecil aja ya. Nah, kertasnya dilipat jadi 2, kemudian dilipat lagi, nah sudah ketemu, ada 4 garisnya. Kita balik ke sini, kemudian dilipat jadi seperti ini. Sini kita buka ya. Nah, kita balik ke sisi sebelah sini, kita lipat lagi ke atas. Nah, sudah. Nah, kalau sudah bakalan ketemu ada 8 garis tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita lipat garisnya, ini bentuk seperti ini ya. Kita lipat dari sini ke sini. Sebelah sini juga. Udah, baliknya putar lagi.
tarik lagi. Sebelah sini. Terakhir. Dah. Nah, kan adik-adik udah lihat ada garisnya di dalam sini. Nih, kelihatan nggak? Ini garis diamond. Sini. Kelihatan ya? Oke. Oke. Nah, adik-adik nanti kita di sini tulis. Adik-adik mau tulis tentang harapannya adik-adik juga boleh, atau mau tulis tentang ayat hari ini. Apa ayo ayat hari ini tadi bacaannya tadi Matius 13 ayat 44 sampai 52. Adik-adik boleh pilih satu ayat yang paling bagus menurut adik-adik, kemudian dituliskan di sini. Oke? Nah, kita mau bentuk ya sekarang. Ini kan tadi ada garis-garisnya nih, didorong masuk ke sini. Dorong masuk ke sini, yang ini juga. Ini juga. Jadi ada 4. Kemudian ditarik ke atas semuanya. Nah, kalau misalnya ketahan di sebelah sini, di bagian dalam sini, didorong pelan-pelan lagi. Nah, ini kan tarik ke atas. Gini, jadi deh. Nah, nanti kita lem sebelah sininya, terus kasih pita, oke? Nah, ini adik-adik jadinya. Jadi yang sebelah 3 bagian ini kakak sudah lem, nanti yang bagian ini kakak lem lagi. Nah, pitanya sudah kakak satukan jadi satu seperti ini ya. Jadi ini ujung-ujungnya dilem, terus nanti jadi seperti ini. Nah, ini kita lem dulu ya. Kakak pakai lem tembak ya adik-adik, sebentar ya, menghilang. Nah, ini kakak lem, terus kakak kasih. Ini nanti minta bantuan sama mamanya ya. Kalau kepanasan, kalau punya lem uhu pakai lem uhu. Nah, ini sudah. Nah, kita lem lagi yang terakhir, terus ditutup deh. Nah, sudah jadi diamond kita. Nah, ini yang besar, yang kecil. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Oke, thank you. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ratri di Piak Online hari ini. Hari ini Kak Ratri mau mengajak adik-adik semua untuk mengenal kisah para orang kudus. Minggu kemarin kita sudah diajak sama Kak Candy untuk mengenal Santa Bernadette Sobiru. Minggu kemarinnya lagi kita sudah diajak nih sama Kak Aldo untuk mengenal Santo Antonius Padua. Hari ini Kak Ratri mau mengajak kalian untuk mengenal tentang Santo Carolus Borromeus. Adik-adik di sini ada yang sudah kenal belum sama Santo Carolus Borromeus? Coba yang sudah kenal, yang sudah tahu ceritanya, angkat tangan. Ternyata kok banyak yang belum tahu ya tentang Santo Carolus Borromeus. Oke, kalau begitu Kak Ratri mau mengajak adik-adik untuk mengenal kisah Santo Carolus Borromeus. Adik-adik, nama Carolus Borromeus ini berasal dari bahasa Latin.
namun memiliki nama asli yaitu Carlo Borromeo. Carolus Borromeus ini lahir tanggal 2 Oktober tahun 1538 di Castel Arona di Danau Maggiore yang jaraknya sekitar 36 mil dari Milan. Adik-adik, tahu nggak Milan itu ada di negara mana, hayo? Ya, benar sekali. Milan berada di negara Italia. Carolus Borromeus ini adalah keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Gilberto Borromeus dan ibunya bernama Margareta de Medici. Carolus Borromeus ini adalah orang yang sangat sederhana, rajin, giat, dan tekun. Ia bersama keluarganya juga sering berbagi loh adik-adik kepada sesama yang membutuhkan. Carolus Borromeus belajar di Universitas Pavia dan mengambil bidang studi hukum perdata dan kanonik. Karena Carolus Borromeus ini orang yang tekun, rajin, tidak mudah menyerah, dan tidak mengenal putus asa, maka pada usia yang ke-21 tahun adik-adik, Carolus Borromeus berhasil menyelesaikan pendidikannya, yaitu tanggal 6 Desember tahun 1559. Carolus Borromeus ini adalah orang yang jujur dan banyak sekali teman-temannya. Tahun 1560, Carolus Borromeus diangkat oleh Paus Pius yang keempat untuk menjadi sekretaris Vatikan. Wow, keren sekali adik-adik. Tetapi Carolus Borromeus tidak sombong dan tetap rendah hati. Carolus Borromeus memutuskan untuk ditabiskan menjadi seorang imam tanggal 4 September tahun 1563. Pada saat itu usianya 25 tahun adik-adik. Dan di tahun yang sama, tanggal 7 Desember tahun 1563, ia ditabiskan menjadi uskup di Kapel Sistina oleh Kardinal Giovanni Serbelloni. Carolus Borromeus secara resmi diangkat menjadi uskup agung Milan tanggal 12 Mei tahun 1564 setelah Uskup Agung Ippolito II d'Este memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun Paus baru mengizinkan untuk meninggalkan Roma 1 tahun kemudian. Carolus Borromeus secara resmi menjabat sebagai Uskup Agung Milan tanggal 23 September tahun 1565. Carolus Borromeus ini adik-adik adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaharu. Carolus Borromeus memiliki perhatian dan cinta yang begitu luar biasa bagi mereka yang miskin. Dan Carolus Borromeus dengan penuh semangat bekerja untuk kepentingan mereka yang miskin dan sakit, mulai dari mengunjungi sampai merawatnya. Carolus Borromeus juga aktif mendirikan seminari-seminari untuk pendidikan calon pastor. Di sini adik-adik yang kepingin jadi pastor, ayo siapa? Tunjuk tangannya. Oke, good. Nah, Carolus Borromeus ini juga mendirikan sekolah-sekolah yang ditujukan untuk orang-orang yang miskin dan bagi siapa saja yang kepingin bersekolah, adik-adik. Setelah pamannya meninggal yaitu Pius yang keempat tahun 1566, Carolus Borromeus merasa keadaan di Roma sudah semakin buruk. Maka ia mengabdikan dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Tahun 1570 di Lombardia ada kegagalan panen adik-adik yang menyebabkan banyak orang yang menderita kelaparan. Di sini Carolus Borromeus hadir sebagai penolong untuk meringankan mereka-mereka yang menderita kelaparan. Tahun 1576 terjadilah suatu wabah penyakit di Milan, yaitu wabah penyakit sampar atau pes. Di sini banyak sekali korban adik-adik.
Carolus Borromeus pun tidak hanya berdiam diri, tetapi Carolus Borromeus ikut turun tangan untuk merawat mereka-mereka yang terjangkit penyakit tersebut. Carolus Borromeus bahkan rela mengorbankan hartanya untuk meringankan penderitaan mereka yang miskin dan sakit. Karena Carolus Borromeus hadir untuk melayani dan merawat mereka-mereka yang sakit, membuat akhirnya Carolus Borromeus pun juga tertular penyakit tersebut, yang menyebabkan Carolus Borromeus wafat. Tanggal 3 November tahun 1584, Carolus Borromeus wafat pada usia yang ke-46 tahun, dan jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano sampai dengan tanggal 9 November tahun 1584. Tanggal 1 November tahun 1610 diadakanlah upacara resmi pengangkatan orang kudus bagi Santo Carolus Borromeus oleh Paus Paulus yang kelima di Gereja Santo Petrus di Roma. Adik-adik, untuk mengenang kebaikan Santo Carolus Borromeus, kita merayakannya setiap tanggal 4 November, di mana gereja memperingati Santo Carolus Borromeus yang mengabdikan, mendedikasikan, dan mengkhususkan hidupnya di bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu membangun seminari-seminari, sekolah, serta rumah sakit. Nah, adik-adik, dari kisah Santo Carolus Borromeus kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar untuk hidup sederhana, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Yang kedua, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti ekaristi, rajin ke sekolah minggu, dan jangan lupa selalu bersyukur. Yang ketiga, kita diajak untuk taat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, kita diajarkan supaya kita belajar dengan giat, belajar dengan tekun, rajin, tidak kenal menyerah, dan tidak mudah putus asa. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik ada PR yang nggak bisa dikerjakan, bisa tanya ke mama, ke papa, atau ke kakaknya. Misalnya juga adik-adik dalam pelajaran menghafal, kesulitan dalam menghafal, dibaca 1 kali masih belum bisa, dibaca lagi 2 kali, dibaca terus berulang-ulang, pasti nanti adik-adik pasti bisa. Yang kelima, kita diajak peduli untuk lingkungan di sekitar kita. Misalnya kalau ada teman yang lagi sakit, ya kita jenguk, kita hibur. Nanti kan kalau temannya tadi itu pasti akan merasa senang dan merasa terhibur, cepat sembuh dia temannya, benar nggak? Nah, contoh yang kedua yaitu menjaga kesehatan di lingkungan sekitarnya, yaitu kalau adik-adik membuang sampah harus pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Nah, adik-adik, semoga kita bisa belajar meneladan hidup Santo Carolus Borromeus. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi bersama kakak. Salam sehat selalu dari kakak untuk adik-adik semua. Tuhan memberkati. Dadah. Oke adik-adik, kita udah menyelesaikan aktivitas kita minggu ini. Nah, sekarang kita mau doa penutup dulu ya. Siapkan hati, letakkan tangannya dengan baik. Kita berdoa. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan mengikuti via online hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah kakak-kakak sampaikan bisa berguna untuk kami dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dadah.